Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat menarik. Ya, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan atau mengikuti firman Tuhan melalui channel saya ini, silakan saudara subscribe. Ya, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Ya, kalau saudara diberkati, saudara silakan like, ya, kasih komen, dan juga jangan lupa share saudara. Ya, bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk dibagikan atau disampaikan. Percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Firman Tuhan kali ini berjudul sedang membangun. Ya, sedang membangun. Sebuah negara, tanda-tanda sedang bertumbuh itu biasanya ada pembangunan. Ya, pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan, pembangunan lapangan udara, dan sebagainya. Ya, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur akan menghubungkan satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga terjadi kehidupan ekonomi yang berlanjut, saudara. Sedang membangun. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Dua ayat ini mudah-mudahan saya percaya bisa mencerahkan kita semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, ini Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun, ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi ahli bangunan, kemudian ada kata sifatnya cakap, yang telah meletakkan dasar. Ya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Siapa orang lain ini? Kalau kita lihat konteks dekatnya, ya tentunya yang dimaksud orang lain di sini adalah Apolos. Ya. Itu rekan sekerjanya. Membangun terus di atasnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan dia seorang ahli bangunan yang cakap. Ya. Untuk menjadi seorang ahli, ya, itu perlu belajar. Ya. Dan dia di sini mengatakan itu hasil atau sesuai kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya. Ya. Sebenarnya terjemahan lain itu mengatakan lebih praktis. Ya. Misalnya terjemahan firman Allah yang hidup. 1 Korintus 3 ayat 10 mengatakan begini, karena kebaikannya, perhatikan. Kalau tadi kasih karunia, ya, karena kebaikannya, itu sama ya. Allah telah mengajarkan saya menjadi seorang ahli bangunan. Jadi Rasul Paulus tidak ujuk-ujuk ya, menjadi seorang ahli bangunan, ya, tetapi karena kebaikan Allah yang mengajarkan dia sehingga menjadi seorang yang ahli, tentunya ahli bangunan. Saya yang meletakkan dasar dan Apolos yang membangun di atasnya. Tadi seperti saya katakan, firman Allah yang hidup langsung menyebut rekan Paulus, ya, Apolos yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu, nah di sini menunjuk baik Apolos maupun yang lainnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu harus berhati-hati, harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun. Di sini harus berhati-hati. Kenapa? Sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar pembangunan rohani kita itu tidak boleh tidak, ya, kecuali Yesus. Nggak boleh selain Yesus. Ya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Petrus pun pernah berkata, ya, ketika dia disidang oleh Mahkamah Agama, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Nah, itu jelas. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu jelas, ya, harga mati. Ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Oh enggak. Kalau jalan menuju Roma banyak. Saudara bisa melalui Singapura, kemudian langsung. Atau saudara bisa melalui Jepang, ya, kemudian ke Roma. Ya bisa, jalannya banyak. Ya. Tapi jalan ke surga, dasarnya hanya Yesus Kristus. Itu kita harus pegang. Ya, ini adalah kekristenan. Inti Kristen itu adalah Yesus, fokusnya Yesus. Saudara, yang menarik, ahli bangunan yang cakap itu dari bahasa Yunani sophos, arkitekton. Sophos. Sophos itu di sini diterjemahkan cakap. Ya. Sebenarnya artinya bukan hanya cakap, ya.
tapi artinya wise, ya wise, ya. Wise, skillful, artinya ahli, expert, ya. Nah, orang bisa expert, bisa ahli itu karena belajar bertahun-tahun tekun sehingga menjadi seorang yang ahli. Nah, kata sophos ini sebenarnya adalah filsuf Yunani, yaitu pakai gelar atau disebut sophos, ya, atau seorang orator, itu juga sophos, ya. Kalau Yahudi, ya, sebutan sophos itu maksudnya buat teolog Yahudi, ya, Jewish theologians. Nah, kalau orang Kristen itu Christian teacher-nya itu disebut sophos, ya, filsuf gitu, ya. Siapa dia? Dia adalah forming the best plans and using the best means for their execution, ya. Jadi dia yang merencanakan atau membentuk perencanaan yang baik, yang the best, yang terbaik, kemudian menggunakan, ya, alat-alat yang terbaik, the best means for their execution, untuk eksekusinya. Jadi saudara sekalian, ini luar biasa, ya, seorang sophos itu, ya. Nah, di sini menjadi kata sifat seorang yang cakap, ya, seorang yang ahli. Nah, arkitekton ini menjadi arsitek, ya. Kita dengar bahasa Indonesia arsitek atau arsitek. Arsitek di sini, arsitekton itu orangnya, ya. Arsitekton orangnya, chief constructor, ya, kepala bangunan, ya. A master builder, seorang yang ahli menguasai, ya, pembangunan, atau an arsitek, seorang arsitek, ya. Arsitekton juga artinya superintendent in the erection of building. Nah, dia pengawas, ya. Dia yang bertanggung jawab untuk berdirinya sebuah bangunan. Nah, yang menarik, kata arsitekton itu dari dua kata Yunani, yaitu arche ini, ya, dan tekton. Arche ini artinya beginning atau origin, awal, the person or thing that commences. Jadi orang yang memulai, ya, the first person or thing in a series, ya. Jadi dia yang pertama kali sesuatu seri, ya. The leader itu sama, chief itu sama, itu arche, ya, arche, ya. Kemudian tekton itu artinya a worker in wood, ya, pekerja kayu, ya, carpenter, ya, builder yang membangun, any craftsman or workman, apapun, ya, yang ahli dalam pembangunan atau pekerjaan, ya, a planner and author, ya, dia perencana sekaligus yang membuat, gitu, author, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, pertanyaannya, apa yang sedang kita bangun ini yang bernilai kekal, ya? Kalau kita membangun rumah kita nggak bernilai kekal. Apa yang kita sedang bangun ini yang bernilai kekal? Jangan sampai kita salah membangun atau salah pondasinya. Kita pikir pondasinya benar. Tadi jelas, pondasi pembangunan manusia baru kita atau pondasi pembangunan manusia Allah kita, manusia ilahi kita, itu adalah pondasinya harus Yesus, ya. Kalau bukan Yesus, itu salah pembangunan, ya. Karena di 1 Korintus 3 ayat 9, kamu adalah bangunan Allah. Nah, tentunya kita ini bangunan Allah, ya. Kita ini bait Allah atau bait Roh Kudus. Itu kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke 6 ayat 19 sampai 20, itu kita bait Allah yang kita bangun. Jadi secara metafor kita ini, ya, bait Allah yang harus kita bangun, ya, di mana Allah diam, ya. Ini secara rohani. Jadi kita harus membangun manusia batiniah kita. Dan dasarnya pondasinya harus Kristus, ya. Dan kita harus mengerjakannya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu kita harus mulai membangun sampai menjadi seorang yang, ya, cakap dalam membangun, ya, sampai kita memiliki rohani, ya, batiniah, manusia batiniah seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Karena Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, ya. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sebenarnya ditargetkan atau diproyeksikan ketika diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi Adam gagal, ya. Adam melanggar, ya, larangan yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan makan buah yang ada di tengah pohon itu. Sebab pada waktu kamu makannya, Kejadian 2 ayat 17, pastilah kau mati. Nah, Adam melanggar, Adam dan Hawa, sehingga dia berdosa, meleset. Nah, kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kematian Yesus membuat kita punya potensi untuk memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, sejak saat itulah kita harus membangun manusia baru kita ini, manusia batiniah kita ini, yang tidak kelihatan ini. Jangan membangun manusia lahiriah. Manusia lahiriah kita itu makin lama makin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun perhatikan, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang kita harus bangun, yang kita harus perbaharui manusia batiniah kita.
Itu yang tadi saya bilang, ya. Manusia lahirnya akan merosot meskipun kita jaga. Ya, kita harus tetap menjaganya dengan makan yang baik, ya. Jangan makan sembarangan atau hidup sembarangan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 16, ayat 18, sebab kami, perhatikan, tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi tiap-tiap orang yang membangun di atasnya harus berhati-hati. Ya, harus memperhatikan. Nah, Paulus mengatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yaitu yang jasmani ini. Melainkan yang tidak kelihatan. Ya, manusia batinnya tidak kelihatan. Tetapi percayalah itu sangat real. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kalau suruh pelajari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ini, kemudian dilanjutkan 2 Korintus pasal 5, ya. Itu Paulus berkata, kemah tempat kediaman kita akan dibongkar. Itu apa? Manusia lahiriah kita ini ya, akan dibongkar. Nanti akan diberikan ya kemah yang baru, yaitu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan hanya cocok apabila kita menjadi manusia baru atau yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ya. Nah, itulah sebabnya kekristenan, saudara sekalian, mengajarkan kita untuk apa? Terus membangun di atasnya ketika kita percaya Yesus. Bagaimana kita membangun? Kita harus memperhatikan. Yang terutama kita harus perhatikan adalah fondasi bangunan itu. Harus berdasarkan Yesus. Yesus adalah prototipe, rancangan, model ya, yang harus kita ikuti. Ya. Modelnya, contohnya, petanya, masterpiece-nya harus Yesus. Kalau pembangunan tidak menjadi serupa dengan Kristus, itu pasti salah. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu sedang membangun ya, di atas fondasi yang benar? Ya. Untuk kita bisa tahu bahwa orang itu sedang membangun di atas fondasi yang benar, hidupnya makin serupa dengan Kristus. Orang yang hidupnya makin serupa dengan Kristus, yang hidupnya sederhana, asal ada makanan, pakaian cukup, hidupnya punya filosofi seperti yang dia katakan di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus yang mengasihi sesama. Yesus punya belas kasihan. Yesus tidak melukai, menyakiti. Bahkan Yesus ketika di kayu salib, Dia tidak mengancam. Bahkan Yesus berani berkata, siapa di antaramu yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Ya. Nggak ada. Jadi kehidupan seperti Yesus itu menjadi model. Dan orang yang makin menjadi seperti Kristus, itu menunjukkan bahwa dia sedang membangun ke arah yang benar. Selamat membangun. Pastikan saudara membangun diri dengan benar, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.